Pertanyaan yang konyol jika ada yang bertanya penting mana pikiran dan hati ya. Itu konyol ya. Pikiran dan hati lebih penting mana? Ya keduanya ya sangatlah penting. Jadi tidak ada mana yang lebih penting atau mana yang paling penting. Jadi di masyarakat kita itu banyak pola-pola konyol ya, pola-pola seolah-olah terkesan memberdayakan, tapi sebenarnya ya konyol. Itu sama halnya pertanyaan lebih penting mana baju dan celana. Ya keduanya ya penting semua. Jadi ketika suatu alat, suatu fungsi yang memiliki perannya masing-masing ya tidak bisa diukur secara volume gitu. Itu sama saja seperti membandingkan sesuatu hal yang fungsinya memiliki peran masing-masing gitu loh. Kalau sesama benda sih masih bisa di volumekan ya. Seperti lebih banyak mana air di gelas apa air di dalam teko ya. Nah, itu masih bisa karena satu jenis yang sama, benda yang sama gitu ya. Kalau sudah beda sistem, sudah beda perannya masing-masing ya kadang-kadang saya itu gemes ya kalau mendengar atau membaca tulisan lebih penting mana antara pikiran atau hati gitu loh. Mari saudara-saudaraku dimanapun berada, kita berpikir lebih cerdas lagi, kita berpikir lebih luas lagi ya. Jadi agar kita di masyarakat kita itu tidak gampang dibodoh-bodohi dengan kalimat-kalimat yang konyol, kalimat-kalimat yang bagi saya ya lucu gitu loh. Jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan yang model-model seperti itu, seperti lebih penting mana pikiran dan hati, ya anggap aja itu hanyalah lelucon, anggap aja itu hanyalah pertanyaan-pertanyaan yang konyol saja gitu. Pikiran dan hati adalah lingkup pikiran dalam dua kerja sekaligus ya. Jadi kalau lebih gampangnya pikiran untuk berpikir, untuk menganalisa, menangkap pola-pola ya. Sedangkan kalau hati itu adalah memori atau penyimpanan. Jadi keduanya ya saling berhubungan gitu loh. Keduanya ya saling bekerja sama. Jadi tidak ada mana yang lebih penting itu. Sama halnya lebih penting mana guru dan murid. Ya kalau tidak ada murid ya guru mau ngajari siapa gitu loh. Terus kalau tidak ada guru ya murid mau diajari siapa. Jadi keduanya itu saling berkaitan, itu keduanya sama-sama penting gitu loh. Jadi tidak bisa di volumekan, diukur-ukur lebih penting mana, itu nggak bisa gitu loh. Yuk kawan-kawan, saudara-saudaraku, kita berpikir lebih meluas ya. Pikiran kita itu jangan di kotak-kotak dengan pola-pola kayak gitu. Mari kita menjadi diri kita pribadi yang merdeka, pribadi yang tidak mudah dibodoh-bodohi, pribadi yang tidak mudah didogma-dogma ya.
Mari kita sama-sama memikirkan hal-hal yang positif, yang baik untuk kita, ya, yang memberdayakan untuk kita, karena kita adalah apa yang sering kita pikirkan. Sekali lagi, manusia adalah apa yang sering ia pikirkan di dalam hidupnya, maka ia menjadi seperti yang dominan di dalam pikiran, di dalam hatinya. Dia yang dominan di pikirannya sendiri. Jadi kita mau kayak apa, itu adalah kembali lagi ke diri kita. Itu selama ini kita itu dibentuk oleh tradisi-tradisi, dibentuk oleh lingkungan-lingkungan yang kalau diamati sangat tidak memberdayakan. Kalau diamati seperti kita itu dikekang harus memilih ini, harus memilih itu, gitu. Jadi kita tidak menjadi pemimpin sejati di diri kita tidak menjadi pemimpin sejati di hati kita, gitu loh. Jadi mulai sekarang yuk kita pilih pemikiran-pemikiran yang berguna untuk diri kita masing-masing, pemikiran-pemikiran yang baik, yang memberdayakan, ya. Kita memilih iman-iman yang baik, iman-iman yang penuh cinta, iman-iman yang kasih. Karena iman adalah kepercayaan spesial di diri kita, kepercayaan sejati yang kita tanamkan di diri kita. Jadi yuk kita memilih keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan kita untuk kebaikan diri kita sendiri. Kita tidak menyalahkan pola-pola pengajaran lama, tetapi pola-pola pengajaran lama yang tidak memberdayakan ya sudah seharusnya kita rubah sendiri, sudah seharusnya kita buat menjadi indah di hidup kita, indah di hari-hari kita, ya. Seandainya dulu kita meyakini bahwa Tuhan itu suka menghukum-hukum, Tuhan itu suka murka, gitu, maka kalau keyakinan banyak orang seperti itu semua, maka hal itu akan terjadi menjadi kenyataan, ya, seperti banyak bencana, seperti banyak musibah-musibah yang lain, gitu. Jadi kita rubah polanya dengan Tuhan Maha Kasih. Tuhan adalah Maha menyayangi kita semua. Tuhan membimbing kita, mengarahkan kita lebih baik lagi. Tuhan mendidik kita. Tuhan hakikatnya cinta sama kita. Tuhan hakikatnya baik sama kita. Selama ini kitalah yang salah menaruh prasangka-prasangka sama Tuhan sesuai keyakinan Anda masing-masing. Kita salah menaruh prasangka-prasangka. Kita sering berprasangka-prasangka bahwa Tuhan memberi kesialan-kesialan ke diri kita. Tuhan memberi hal-hal yang tidak enak di diri kita. Padahal tanpa disadari kita sendirilah yang memilih pola-pola itu, prasangka-prasangka itu, sehingga Tuhan hanya mengabulkan saja, gitu. Tuhan hanya mengabulkan pola-pola di pikiran kita. Kalau kita mau mengamati diri kita, kalau kita mau mengamati histori kita di masa lalu, pola-pola pikiran apa yang sering dominan di benak kita, pola-pola pemikiran apa yang sering kita isi di hati kita, maka kita amati, kita yang saat ini adalah hasil dari pola-pola pikiran kita di masa lalu, di masa kemarin-kemarin, gitu loh.
sudah saatnya kita rubah. Rezeki hadir lebih mudah, semakin berlimpah. Kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan lingkungan kita aman, alam kita aman, bangsa kita aman, selalu damai, selalu rukun. Yuk kita sama-sama membiasakan pola-pola pemikiran yang positif, sehingga alam sekitar kita, alam lingkungan kita juga akan tertular energi yang positif pula gitu loh. Jadi energi Anda itu statnya ada di pikiran Anda sendiri. Energi Anda, vibrasi, getaran pemikiran, getaran pikiran dan perasaan Anda itu statnya ya ada di pola pikir Anda, ada di pola pikir kita semua. Kita semua bertanggung jawab atas apa yang terjadi di alam kita, di lingkungan kita. Itu kita semua itu bertanggung jawab. Dengan kata lain, kita semua itu terlibat itu. Kita semua terlibat, hanya saja tanpa kita sadari. Tapi kalau kita mau memikir, kita mau menyadari, sebenarnya ya kita semua itu terlibat. Jadi apapun yang terjadi di kehidupan kenyataan kita, di kehidupan di alam sekitar kita, itu semuanya terlibat. Kita semua terlibat. Kita semua terlibat di level pola-pola pikiran kita, di level keyakinan kita ya. Kita sebenarnya telah diajari dari beberapa kitab suci. Kita itu diajari untuk berpola-pola pikir yang positif, pola-pola pikir yang baik, prasangka-prasangka yang baik. Akan tetapi kita selama ini diombang-ambing oleh logika di luar kita gitu loh. Kita diombang-ambingkan oleh logika-logika yang seolah-olah memberdayakan, tapi sesungguhnya logika-logika itu menyesatkan gitu loh. Justru menjauhkan keyakinan kita dari maha kasihnya Tuhan, ya, maha cintanya Tuhan itu. Oke, sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, juga mengingatkan diri saya sendiri untuk lebih baik lagi, belajar lebih baik lagi, dan membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih rekan-rekan, saudara-saudaraku dimanapun berada. Thank you.